Pernah nggak sih lo lihat dua orang yang tadinya sohiban kental, yang kemana-mana kayak Upin dan Ipin, tiba-tiba jadi kayak musuh bebuyutan cuma gara-gara beda pilihan pas pemilu. Yang satu tim kemeja kotak-kotak, yang satu tim kemeja garis-garis. Di tongkrongan diam-diaman, di grup WhatsApp saling live, di medsos saling sindir pakai quotes bijak. Kayak nonton drama tapi versi politik lokal. Kocak, tapi sekaligus ngeri juga ya. Nah, gue mau cerita tentang Budi dan Tono. Mereka ini udah kayak lem sama perangko, nempel mulu dari zaman sekolah. Main bola bareng, nonton konser bareng. Sampai akhirnya musim pemilu pun tiba. Musim dimana baliho lebih banyak dari pohon. Janji-janji manis bertebaran lebih banyak dari laron pas musim hujan. Musim politik. Budi yang anaknya idealis dan hobinya cross-check berita, mantep milih calon satu. Sementara Tono yang lebih dengerin kata hati dan lihat kondisi sekitar, yakin banget sama calon 2. Awalnya sih cuma ledek-ledekan biasa ya di tongkrongan. Budi bilang, halah pilihan lu mah pencitraan doang. Terus Tono balik bales, ye jagoan lu tuh cuma bisa janji manis. Lihat aja ntar. Keduanya masih bisa tertawa-tawa ya. Masih aman, tapi makin kesini makin panas. Apalagi pas Tono nge-share postingan yang nyerang calonnya Budi di grup. Jari-jari mereka lebih cepat dari pikiran. Kata-kata yang harusnya nggak keluar, akhirnya keluar semua. Buzer, kadrun, cebong, semua nama-nama tuh disebutin. Si Budi nyarinya berita yang bagus-bagus soal pilihannya. Si Tono juga gitu. Mereka udah nggak lagi diskusi, tapi debat kusir. Debatnya udah bukan buat cari kebenaran, tapi buat menang-menangan. Padahal, ingat kan, debat itu buat adu argumen. Diskusi itu buat cari pemahaman. Beda. Singkat cerita, mereka sempat diem-dieman seminggu. Kopi yang biasanya mereka seruput bareng jadi terasa pahit sendirian. Akhirnya, Budi yang gak tahan nyamperin Tono yang lagi bengong di warung kopi. Budi bilang, Ton, sorry bro soal kemarin, gue kelepasan. Terus Tono bales, sama Bud, gue juga, gara-gara politik kita jadi kayak orang bego ya. Momen itu mereka sadar, mau pilihannya si 01 atau si 02 yang menang, yang harus mereka temenin ngopi ya tetap sahabatnya sendiri. Yang bakal nolongin pas ban motor bocor ya sahabatnya, bukan capres-cawapres. Mereka akhirnya sepakat. Kita setuju untuk tidak setuju. We agree to disagree. Beda pilihan itu wajar, tapi ngerusak persahabatan cuma gara-gara itu, rugi bro. Kisah Budi dan Tono ini ngajarin kita satu hal penting. Politik itu penting, tapi hubungan antar manusia itu jauh lebih berharga. Jangan sampai kita kehilangan teman, saudara, atau sahabat sendiri cuma karena beda pandangan 5 menit di bilik suara. Kita boleh beda, tapi jangan sampai terpecah belah. Jadi gimana Sobat Osan? Pernah punya pengalaman kayak Budi dan Tono? Atau lu punya cara gitu biar tetap akur sama teman yang beda pilihan? Coba deh cerita di kolom komentar. Siapa tahu cerita itu bisa kita angkat di cerita Osan berikutnya. Sekian cerita Osan kali ini. Jangan lupa like kalau ngerasa relate, share jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy. Mikir nggak harus ribet.